Sis dan Bro mungkin sudah mulai capek melihat seliweran kabar di sosmed tentang keluarga pejabat yang pamer kemewahan. Lengkap dengan data LHKPN yang tidak lengkap pengisiannya. Kemudian seperti biasa kita saling mengomentari, saling mengompori, lalu akhirnya mencak-mencak sendiri. Tapi bila secara objektif kita berusaha menggali, pastilah ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di hati. Ini mau sampai kapan? Tindak lanjutnya apa? Itu harta sebenarnya sah atau enggak? Terus negara bisa berbuat apa? Karena memang jawabannya akan sulit didapat, maka kita akan kembali ke media sosial dan kanal lain untuk memperbincangkannya, untuk bergibah. Karena memang tidak ada alasan bagi siapapun untuk mempermasalahkan kebiasaan flexing seseorang. Ini bicara secara hukum ya. Minimal, perlu ada dugaan bahwa harta yang dipamerkan tersebut terkait dengan suatu tindak kejahatan. Itu pun harus dibuktikan kejahatannya terlebih dahulu. Pelakunya divonis, baru kita permasalahkan hartanya. Terasa tak adil bukan? Padahal bukan hanya untuk flexing. Harta kekayaan hasil tindak pidana zaman now juga bisa digunakan untuk kembali berbuat kejahatan. Sebagai ilustrasi, sejumlah uang hasil korupsi diinvestasikan dalam bentuk usaha. Misalnya properti, travel agent, pinjaman online, atau lainnya. Sebagian keuntungan usaha tersebut digunakan untuk flexing barang mewah supaya terlihat sukses dan kredibel. Dengan tujuan untuk menarik investor dan pelanggan. Lalu terjadilah skema Ponzi dan penipuan sejenis. Sementara itu, sebagian lagi uang tadi masuk ke rekening sebuah yayasan atau ormas sebagai hibah. Lalu digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Padahal semua uang tadi seharusnya digunakan untuk pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terlihat lebay dan mengada-ada, sebenarnya modus semacam ini sudah teridentifikasi dan menjadi keresahan bersama di tingkat global. Financial Action Task Force, suatu organisasi internasional yang berfokus pada pencucian uang dan pendanaan terorisme, telah mengendus banyak sekali tipologi pencucian uang berikut rekomendasi pencegahannya. Dengan kompleksitas bisnis dan transaksi keuangan pada saat ini, kita lantas berpikir seharusnya harta terkait tindak pidana dirampas sebelum dia beredar dan kembali berbuat onar. Kerugian negara harus segera dipulihkan tanpa harus menunggu pembuktian terhadap kejahatan asal yang kerap memakan waktu dan dapat dimanipulasi. Inilah mengapa diperlukan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Sebaiknya DPR segera menggunakan kewenangan konstitusionalnya sebagai pembentuk undang-undang. Jangan malah bikin gibah atau ngajak pemerintah main pingpong. Salam solidaritas.